sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan kita dimudahkan oleh Allah untuk menerima pelajaran dari pelajaran yang kita akan laksanakan. Silakan Ketua kelas Mbak Mela untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Kelas kita termasuk kelas yang is the best. Mari kita beri aplaus untuk kita semuanya. Bagaimana kita belajar agama? Alhamdulillah, belajar agama. Yes. Baik, pernahkah kalian dibohongin teman-teman? Ya. Jadi bagaimana rasanya? Rasanya sakit sekali. Maka satu kuncinya, jangan pernah kita untuk berbohong. Karena berbohong pertama tidak enak di hati kita, juga tidak enak di orang lain. Apalagi di saat kita terbohongi oleh kawan kita, hati kita rasa hancur, terasa kecewa, luar biasa rasanya. Kemudian anak sekalian, kita setelah sakit, lawan kata perilaku bohong itu apa, nak? Jujur. Nah, jujur itu, siapa yang tahu tentang jujur? Silakan tunjuk tangan. Siapa tahu jujur? Apa itu jujur? Ya, Mela, silakan. Berkata benar sesuai dengan kenyataan. Ya, Mela, silakan. Berkata benar sesuai dengan kenyataan. Iya, bagus. 100 untuk Mela. Silakan mendapatkan hadiah pena. Ya, kita semuanya seperti itu ya. Jadi satu kuncian sekalian, kita harus menjawab apa yang dikata kalau kita benar ya. Kalau kita tahu, kita jawab apa yang kita tahu. Kemudian anak sekalian, bagus. Siapa lagi yang mau memberikan pendapat, tunjuk tangan? Siapa yang tahu tentang jujur? Silakan tunjuk tangan. Di lingkungan sekitar misalnya kan, jadi jujur adalah berkata benar sesuai kenyataan. Mengapa? Bagaimana jujur nanti kita pelajari terlebih dahulu dengan pengertian adil. Anak sekalian, setelah itu di lingkungan sekitar kita media elektronik dan cetak memberitahukan perjuangan rakyat kecil, ya. Perjuangan rakyat mencari keadilan, misalnya membantu rumah tangga diberlakukan tidak adil. Diberlakukan tidak adil oleh majikannya yang sering menyebabkan sakit badan maupun perasaannya. Pernahkah kamu diperlakukan adil?
Dengan siapa? Orang tua. Semisal? Uang jajan, berikan uang jajan. Iya, memberikan uang jajan Sesuai dengan kapasitas kebutuhan masing-masing. masing-masing. Semisal kakak kita di perguruan tinggi, berarti kita uang jajannya dalam 1 bulan atau 1 minggu 200.000. Kadeknya yang di SMA, berarti 1 minggu jajannya 100.000. Yang di SMP adiknya jajannya 1 minggu 50.000. Jadi itu adil menurut kapasitas yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Maka adil menurut itu adalah sama rata. Kemudian harus saya lihat materi pelajaran kita hari ini adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Baik, manfaat mempelajari materi ini adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Salah satu manfaat jujur banyak teman, sedangkan salah satu faedah adil tidak merugikan orang lain, bahkan cenderung saling menguntungkan. Maka adapun tujuan pelajaran hari ini, yang pertama adalah mendeskripsikan kejujuran. Kemudian mendeskripsikan pengertian adil. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan arti surat Al-Ahzab ayat 33, surat 33 dan 70 dengan lancar. Yang keempat adalah menyajikan rumusan makna Al-Ahzab surat 33 ayat 73 dengan lancar. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan dan arti Al-Maidah ayat 8 dengan benar. Yang keenam, menyajikan rumusan makna Al-Maidah hadis yang ada dalam buku. Yang ketujuh, menjelaskan contoh perilaku jujur, adil di lingkungan, di rumah maupun di sekolah. Baik, untuk menjawab apa, kenapa, siapa, bagaimana, dan manfaat serta tujuan pembelajaran, mari ini yang namanya LKPD, tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, diskusi, prestasi, dan tunjuk kerja dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, jujur, adil, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian jujur, mendeskripsikan pengertian adil, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil, dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Link materi, kita tengok materi PowerPoint yang akan Bapak sajikan. Nah, setelah nanti anak-anakku sekalian melihat, silakan isi LKPD yang ada dalam buku yang sudah dikasihkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik dan sehat. Sekarang kita akan belajar mengenai materi jujur. Dan sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Buku Cerdas. Pengertian jujur adalah suatu sikap yang tulus hati, menyatakan yang sebenarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menjadi apa yang terjadi atau fakta yang sebenarnya. Jujur bisa diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan seseorang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, kata jujur ini diartikan sebagai suatu ketulusan dan keikhlasan, juga kelulusan hati seseorang. Kejujuran disebutkan mengacu pada moral dan aspek karakter seseorang yang konotasinya adalah positif, mengandung nilai-nilai
jujur jauh dari kebohongan. Dengan demikian, mereka orang-orang jujur ini adalah pribadi yang bisa dipercaya atau kita menyebutnya sebagai amanah. Dan laigis. Assalamualaikum. Iya. Sudah. Kesempatan ini kita akan membahas masih di bab 3 kedua mengutamakan kejujuran dan menegakkan kebenaran. Oh, ini lagi. Biar dia nampak besar. Gampang Orang-orang dia. yang adil dalam hukum mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya kita harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini adalah perintah agama, maka itu harus kita laksanakan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan tujuan yang sama kepada 3 anak yang berbeda tadi. Dalam syaitan rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina billahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'an qawmin 'ala Ada yang jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi yang apa diucapkan dan jangan sekali kebencian terhadap suatu nanti kalau disuruh baca, kamu baca ya. Jadi biar disuruh. bagi kamu yang membutuhkan catatannya, silakan lihat di deskripsi. Yang mana? Ini 2 kali lagi, Mbak. Ini nanti kesimpulan nanti ngasih tahu ada kalau besok kamu nak ada ulangan, ya. Kalau besok nak ada ulangan, kemudian ada ulangan praktek, ulangan isai yang ada. Yang penting kamu tulis baca dulu yang begini. Kita belum. Yang Putri gimana? Sudah? Ya, sudah nak? Sudah. Nanti kita presentasikan untuk yang pertama kali yang presentasikan ini ya, yang ikhwan ya, laki-laki. Nanti kamu jawab pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan yang ke nomor 2 yang B nanti yang jawab adalah kelompok 4 ya. Kelompok 4. Iya, yang menandakan kehadiran ya. Kedua, perilaku petunjuk tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat di manapun berada. Iya. Ya silakan untuk kelompok 2. Jawaban berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan mengantarkan pada surga. Iya, bagus untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Iya. Baik, yang ketiga. Kelompok 3 berilah jujur, adil
Itu yang ini. 4. Kelompok 4 jawaban nomor 2 tentang keadilan. Silakan dibaca berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu a'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya gimana? Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dan adil dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Ini untuk kelompok 3. Tapi sebelum kita ke kelompok 3, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Ya. Silakan untuk kelompok 3 dijawab pertanyaannya. Iya, kedua-duanya. Kedua-dua. Ya dikit banyak apa-apa, yang penting kau baca. Ya, ya silakan. Contoh perilaku jujur. Contoh perilaku di rumah. Kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberitakan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Contoh perilaku di sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai jadwal, menaati tata tertib sekolah, bertutur kata yang benar pada Bapak Ibu guru, karyawan dan teman. Jika bersalah harus mengakui kesalahannya. Ya sudah, terima kasih. Semuanya, kelompok sudah menjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh cara mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan dengan. Yang kedua, perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan sebab saat manapun, saat berada dimanapun. Anak sekalian, jujur dan adil itu harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Di saat kita jujur, maka hati kita akan jadi tenang, jiwa pun kita akan menjadi lapang. Maka yang kedua, dalil nakli mengutamakan kejujuran. Ya, di situ ada dalil surat Al-Ahzab, ya, ayat 70. Ayat 70. Sini ada ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qawlu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Elok raso kalau kita berkata benar. Kenapa masalahnya? Dimanapun kita tenang, maka satu, elok-elok kalau kita cakap, maka cakap akan dicintai oleh kawan sah. Yang kedua adalah hadis. Ya, hadis. Di situ alaikum sidqi wa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Surga itu harus dilalui dengan kejujuran, dengan kearifan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil nakli, ya, yang tentang kejujuran, keadilan, ya, itu keadilan. Contoh
seorang terdakwa membutuhkan hakim yang adil. Nah, jadi seorang terdakwa membutuhkan. Maka di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada abil qis wa la yajrimanakum sana'u qaumi ala illa ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi adil dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kita, ya, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa, dan ketakwaan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan dimanapun Allah akan tahu. Selanjutnya adalah hadis tentang adil, ya. Ya, hadis tentang adil. Nah, di sini ada, ya, telah menceritakan kepada kami Abu Mudilah, pelayan umum mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang sampai saat ini terjadi, ya, sampai saat ini, yaitu imam pemimpin yang adil. Maka kalau ada seorang pemimpin yang adil, doanya itu dekat sekali dengan Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Orang yang berpuasa karena puasa itu tidak dipamerkan, maka nanti doanya pun akan ijabah luar biasa. Yang selanjutnya, doa orang yang dizalimi. Maka kalau ada orang yang merantau kemudian dizalimi, kemudian zalimnya, dia mengacungkan tangannya, mengadakan tangannya, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintunya langit langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nyata. Di saat ini pun terjadi. Nah, contoh yang ketiga adalah contoh perilaku jujur. Satu, di rumah, di saat di rumah kita laksanakan tugas, ya, tugas orang tua sebaik-baiknya. Misalnya ibu meminta tolong, ya tolong ditolong niat. Jangan sampai ibu minta tolong malah kita tidak mau menolong. Ibu adalah surganya kita. Ya, apabila kita berdolim dengan ibu, maka kita akan termasuk anak durhaka. Ibu adalah bulannya dunia, bapak adalah mataharinya dunia. Maka kita harus baik dengan orang tua. Sebagai anak yang jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibunya. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberikan sesuatu baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Anak sekalian, selanjutnya di sekolah mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru dengan penuh tanggung jawab, tidak mencontek, senang berbisik-bisik dengan kawan, kemudian mengerjakan tidak baik, itu tidak baik. Selanjutnya di masyarakat kita dapat berbagai kalau jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis dan saling menghormati. Seorang yang jujur tidak akan bercerita atau gosip, sehingga maka satu kuncinya, nah, apabila kamu pulang dari pondok, ya, dari SMP pulang, kemudian ke rumah, tak perlu kamu bercakap-cakap yang tidak perlu kamu cakap. Cakaplah yang perlu kamu cakap saja. Yang tidak perlu kamu cakap, tidak usah kau cakap. Nah, itu kuncinya, ya. Jangan pernah menggosip yang tidak-tidak. Karena barang siapa yang menggosip yang tidak-tidak, kamu makan daging sendiri yang masih mentah. Nah, itu maka satu kuncinya, jangan gosip yang tidak-tidak. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai yang tidak-tidak. Di masyarakat baik, setelah kita ini, kita kumpulkan hasil diskusi tadi, kita kumpulkan, kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan PR kepada anak-anak sekalian. Sebelum PR dilaksanakan, mengingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Ulangannya apa? Ulangannya adalah ulangan tes, ulangan pilihan ganda dan IC. Maka anak-anak sekalian harus mengerjakan besok, minggu depan kita akan ulangan, yaitu ulangan pilihan ganda dan IC. Anak-anak sekalian harus mengerjakan dengan baik. Nah,
ulangan penilaian keterampilannya yaitu penilaian praktek dan unjuk kerja. Unjuk kerja ya tadi kayak seperti tadi, yaitu LKPD, ya, LKPD. Kemudian setelah itu anak sekalian nanti akan suruh mendemonstrasikan hafalan surat dan arti Al-Ahzab surat 33 ayat 70 dengan lancar hafal-hafalan ayat. Maka dari awal setiap kami masuk maka disuruh menghafalkan suratan pendek atau juz 30 supaya anak-anak sekalian selalu ingat dan mengingat hafalan itu akan semakin tajam. Kalau ingatan itu semakin tajam, maka di saat kita disuruh untuk mendemonstrasikan hafalan suratan yang ada di dalam materi kita, maka anak akan hafal. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Minggu depan, ingat, jangan lupa minggu depan kita akan ulangan, yaitu ulangan pilihan ganda dan isai. Ya, dari Bapak sekian. Mari kita berdoa seperti biasa. Silakan berdoa dipimpin Tuhan. Silakan, Mbak Mela, silakan untuk akhiri pelajaran kita. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasikan. Dihafal surat Al-Ahzab ayat 70 beserta hadisnya dengan lancar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sadqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. iya. Jadi pertanyaannya satu lagi. Silakan hafalkan surat Al-Maidah ayat 8 beserta hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajzimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ayat 70 rumusan. Ayat tersebut menjadi dalil bagi umat Islam untuk selalu berperilaku jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kejujuran dalam perkataan disebut juga dengan istilah Yang sidik. selanjutnya menyajikan rumusan makna Al-Maidah ayat 8. Ayat ini berkaitan tentang kesaksian yang adil untuk semua pihak. Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat 8 surah Al-Maidah adalah jika seseorang sudah ditetapkan menjadi saksi, maka ia wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Iya.